tetap berkisar pada limbah Pak Bayu. Jadi tapi sebelumnya sudah ada yang apa namanya mewakili, ya, mewakilinya. Di samping tadi limbah apa namanya, limbah kepala udang, kulit udang, terus kemudian lumpur di tambak, terus kemudian belotong itu di Situbondo juga berkaitan dengan rumen ini yang tadi sempat disinggung. Kebetulan ada dua rumah potong hewan. Alhamdulillah. Iya, saya kira sangat berlimpah. Setiap hari diperkirakan 10 ekor potong sapi. Terus kemudian di limbah rumah potong di rumah potong sapi ini tidak cuma rumen yang ada itu, limbah yang ada, tapi ada darah sama usus halusnya itu. Oke, baik. Mendengar katanya itu juga sangat baik. Cuma kami tidak mengerti. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Baik Bapak. Oke. Saya jelaskan begini. Ada juga di RPH Bapak Ibu rumah potong hewan yang dibuang namanya darah. Kalau dulu darah boleh diambil, sekarang kan peraturan pemerintah darah tidak boleh diambil, harus dibuang. Tahu enggak, pupuk terbaik sebenarnya apa? Darah. Darah itu adalah pupuk terbaik. Cuman kalau darah sudah ketemu udara jadinya apa? Gumpal, beku. Kalau beku sulit untuk terurai. Kalau seandainya ada dulu orang makan darah gitu ya, digoreng dan sebagainya, itu tidak bisa terurai. Darah itu proteinnya tertinggi tapi paling sulit dipecah. Cara mecahnya darah pakai apa? Pakai namanya pembakaran. Jadi begini, ini alternatif kedua. Bapak tadi kan buat set PT, betul kan? Set PT-nya dikasih apa? Udara. Kenapa kok dikasih udara? Fermentasi itu ada dua Bapak Ibu, fermentasi tertutup dan fermentasi terbuka. Kalau fermentasi tertutup itu baunya keluarnya harum, tapi kalau fermentasi terbuka baunya adalah busuk. Kalau fermentasi tertutup bakterinya terkontrol, kalau fermentasi terbuka bakterinya tidak terkontrol. Jadi ngawur sudah, apapun hidup di situ, termasuk bakteri jahat dan bakteri baik. Itu resikonya kalau terbuka. Tapi kalau untuk pupuk masih aman. Masih aman karena apa? Bakteri yang terbuka tidak boleh untuk ternak. Saya ulangi ya. Bapak Ibu jangan pernah sekali-sekali buat proses pakan, buat proses obat ternak dalam kondisi terbuka. Itu bakterinya tidak tahu kita. Kalau bakteri baik alhamdulillah, kalau bakteri jahat malah petaka. Nah, kalau Bapak punya darah, supaya darah tadi menjadi makanan mikroba di dalam tempatnya Bapak buat, kalau ini kan nutrisi kan tertutup. Sekarang kita buat nutrisi yang terbuka. Kalau nutrisi yang terbuka, bahannya tidak perlu air kelapa. Bahannya bisa pakai kencing sapi. Bahannya bisa pakai kotoran sapi. Nah, Bapak Ibu tahu punya saya tadi, saya kapan ya saya jelaskan kemarin ya. Saya punya 7 ekor sapi, saya jual kencing sama kotorannya senilai 2,5 miliar. Itu dari mana Bapak Ibu? Dari kotoran sapi, kencing sapi, saya campur dengan limbah ikan tuna. Tapi saya oksidasi. Kemudian untuk meningkatkan proses oksidasi dan pembakaran, saya beri makanan namanya darah. Darah sapi. Berbahagialah Pak, RPH-nya kenal enggak Pak? Oke sudah. Besok jadi orang baik hati, datang ke PRPH, saya bantu buangkan ya, jadi bajunya jelek-jelek, compang-camping gitu Pak ya. Sekali bawa beli sapi 1. Loh iya Bapak Ibu. Ini pupuk yang namanya super media. Bahannya yang terbagus apa? Rumen. Tahu rumen tuh Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ngolah rumen sama darah saja, enggak usah diapa-apakan, taburi dedak padi aja asal di tengah sawah. Jangan di rumah loh ya. Asal di tengah sawah, enggak sampai 2 jam, itu sudah penuh dengan belatung. Sudah kayak parutan kelapa di atasnya. Kalau sudah tahu ada belatung banyak, tinggal Bapak Ibu saring, airnya dijadikan pupuk, padatnya buang ke tambak udang atau buang ke kolam ikan. Bahagia mereka sorak-sorak bergembira. Bapak punya tambak udang juga? Boleh coba?
Buat sedikit aja, 1000 meter aja tambaknya. 1000 meter, Bapak carikan rumen setiap hari 1 ekor sapi saja rumennya, 30 kilo lah. Caranya modal dedak 1 kilo per rumen, Bapak tabur. Setelah ditabur, diberikan, disimpan kurang lebih 2 hari. Nggak usah ditutup Pak ya, ditutupnya tutup terbuka biasa. Airnya diambil, ampasnya Bapak buang ke tambak udang. Lihat baik-baik, 60 hari panen udangnya. Tanpa beli pakan. Pak, supaya mencegah virus, sekalian saya jelaskan udang sekalian ya, biar tidak sakit hati ya. Antivirus apa Bapak Ibu? Dari kuteja tadi sudah saya jelaskan. Kunyit. Kok dirubah-rubah, ini jangan. Kunyit, antivirus itu kunyit. Berarti supaya udangnya tahan virus berarti dikasih kunyit. Tadi sudah saya jelaskan ini di kelompok ini. Untuk membuat orang tahan virus, tahan flu itu sebenarnya kunyit itu ditambah dengan vitamin C. Vitamin C itu antioksidan. Daun apa yang paling banyak mengandung vitamin C? Jangan daun jeruk Pak, udangnya tidak mau Pak. Daun singkong enggak juga. Daun asem. Daun asem. Asam Jawa, daunnya bukan asamnya ya, asam Jawa daunnya. Jadi kalau orang dulu Bapak Ibu kalau kecil-kecil dibuatkan jamu namanya sinom. Tahu sinom? Cara buatnya tahu? Sinom itu kunyit diparut sama daun muda asem ditambah gula. Jadinya sinom. Sinom itu adalah obat pencegah sakit, obatnya flu, obatnya anak-anak yang gampang demam, dan lain sebagainya. Udang juga sama, supaya dia tidak terkena white spot lagi. Kasih kunyit. Cara buatnya, buat seperti kuteja. Tenang saja, besok bergantian kan. Bisa diterima Bapak? Pak tolong dilakukan ya, buat tambah 1000 meter aja, enggak usah banyak-banyak. Oke. Nanti kalau tidak cocok komplain ke saya. Nanti Pak ini kurang apanya gitu ya. Gimana? Sudah ngikuti dulu yang ada. Pembenah tanah dibuat juga loh Pak ya. SOP-nya saya buatkan sekali deh. Jadi -7 pembenah tanah. Terus air masuk hari 0 udang disebar. Setelah udang disebar, pembenah tanah sekalian pakan Bapak siapkan sudah, kasih rumen dulu. 1000 meter berarti 1 rumen cukup. Kalau pasnya 10 rumen lah Pak, 10 rumen untuk 1000 meter persegi. Nah setelah itu, setelah udang masuk, tiap hari kasih 1 rumen. Selesai. Kalau Bapak baik hati, kasih singkong setiap minggu 50 kilo. Sudah itu aja, cukup. Nanti kalau panen undang saya Pak. Insya Allah gitu ya, 60 hari Bapak panen pertama, Bapak rasakan. Nomor 1 yang dirasakan rasanya udangnya Bapak Ibu manis minta ampun. Bisa dipahami? Kalau boleh, kalau bisa ada bandeng, kasih bandeng sedikit Pak ya, untuk pengaduknya Pak. Karena kan tradisional kan tidak pakai kincir. Kasih bandeng sedikit untuk pengaduk. Jadi kalau saya pelihara udang faname Bapak Ibu, udang saya campur dengan bandeng. Tugasnya bandeng itu karena kita tidak pakai kincir, tugasnya bandeng itu untuk mengaduk air. Tidak usah dikasih makan bandengnya Pak. Dia akan hidup sendiri. Bisa dipahami? Jadi kalau Bapak Ibu bilang udang itu makanannya mahal, menurut saya udang itu makanannya gratis. Yang membuat udang itu sulit karena kita sendiri mempersulit diri. Karena terlalu banyak penelitian. Fair Bapak Ibu. Semakin banyak penelitian tambah bingung, harus dikasih antibiotik ini tambah bingung. Ini minta maaf teman-teman KKP ya. Ayo buatkan riset seperti ini untuk petani-petani ya Pak ya. Biar tidak banyak tambak udang yang dijual nanti. Sekarang sudah banyak tambak udang dijual dan beralih ke terpal semua Bapak Ibu. Sudah pakai full modern semua. Full modern itu salah sedikit saja habis. Gimana Pak? Enggak perlu Pak. Sudah, saya ajari ini cara paling primitif tahun 100 tahun yang lalu deh Pak. Contoh Kalimantan. Contoh Kalimantan. Udang galak mana yang Kalimantan Banjar?
Banjar mana Banjar? Banjar ya. Sewaktu saya dulu Pak, kecil Pak, ketika saya ke Banjar, oleh-olehnya pasti udang galak Pak. Tetap hari ini tetap galak juga kan Pak udangnya Pak. Besar-besar masih ada Pak. Di mana mereka tinggal? Di budidaya atau di sungai? Kenapa kok di sungai mereka tetap hidup? Bapak yang ngasih makan. Kenapa yang di budidaya paling besar Pak, sejempol kaki Pak. Paling besar, ngotot itu kerjanya. Tapi yang di sungai hidupnya luar biasa. Nanti alasannya, iya hidupnya cuma satu. Enggak, itu dipanen bertahun-tahun sampai hari ini. Saya setiap ke Banjarmasin, ke Banjarbaru, Bapak Ibu, pasti yang saya cari udang galak. Dan rasanya tetap sama. Enak. Mahal ya? Ya enggak apa-apa, memang dari dulu mahal Pak. Dari dulu sudah eksotik, sekarang juga lebih mahal lagi. Besok Bapak budidaya. Caranya satu, buat habitat sungai di dalam kolam. Gini cara saya kasih trik juga lah, enggak apa-apa lah sekalian ngajar. Ini sungai Pak. Ya Pak ya. Hebatnya Kalimantan kan satu, sungai bisa pasang surut kan Bapak Ibu. Kan biasanya laut pasang surut kan gitu kan. Sungai di Kalimantan bisa pasang surut. Apa hebatnya kalau pasang surut? Kalau ada pasang surut itu gantinya sirkulasi. Sirkulasi udara cukup. Kalau boleh Pak, ini sudah sedikit Pak. Gini. Lewatkan kolam kita. Jadikan, tapi dikasih saringan loh Pak ya. Nanti yang datang di situ ikan gabus selesai Pak. Bapak buat di sini seperti yang kita ajarkan untuk tambak udang tadi. Udang galahnya Bapak taruh di sini. Percaya saya, dia akan subur. Nggak usah modal Pak. Syukur-syukur Bapak buat dalamnya ini dalam sekali. 3 meter gitu. Bapak Ibu ketika saya di Vietnam, kemarin sudah saya sampaikan. Di Vietnam itu orang pelihara patin tanpa beri pakan. Pakanannya hanya asola. 1 hektar keluar 200 ton. Ketika saya dengan Pak Fadil Muhammad ke Vietnam waktu itu tahun 2010, saya di KKP waktu itu Bapak Ibu. Kita disuruh penelitian ini. Pak Fadil cerita ke saya, Bayu kamu buatkan teori bagaimana caranya petani patin di Indonesia tidak 30 ton terus per hektar. Minimal 100 ton lah. Kita sudah modal pakan, sudah macam-macam. Di Vietnam tanpa pakan, tanpa apa-apa bisa keluar 200 ton. Seminggu Bapak Ibu saya mikir ini. Dalamnya kolam di Vietnam 6 meter. Airnya mengalir dari sungai Mekong ya. Bukan Mokong ya. Sungainya warnanya apa Bapak Ibu? Coklat, keruh. Air kita ini loh jauh lebih bagus. Tapi ikannya subur-subur. Waktunya berapa? Setahun memang. Pelihara patinnya setahun tanpa beli pakan. Dan keluarnya 200 ton. Bayangkan aja. 200 ton kali harga tidak usah mahal-mahal. 20.000 saja. 4M Bapak Ibu. Seandainya petani kita punya 1 hektar air. Bukan 1 hektar air. 1 hektar tambak yang bisa menghasilkan 4M. Indonesia ini kaya atau miskin kalau seandainya begitu? Saya geleng-geleng. Jadi jangan salahkan kalau Vietnam bisa ekspor ikan ke Indonesia. Karena di sana enggak modal. Seandainya harga 10.000 bahagia enggak di sana? Bahagia saja, enggak beli pakan. Cuman beli benih saja. Kita ini bukan tambah maju Bapak Ibu, tambah mundur. Ilmu kita ini semakin banyak ilmuwan bukan tambah maju, tapi tambah mundur. Saya ini terus terang merubah konsep banyak hal. Dalam hal mengajar juga sama. Orang Indonesia ini kan cara ngajarnya kan satu kan. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan? Betul atau betul? Karena itu dengan teori saya buatkan caranya. Bagaimana yang paling sulit itu jadi paling mudah. Memang banyak yang marah, sekalian ketemu saya biar marah sekalian. Ini kan yang paling marah kan orang-orang yang senang makan buku tuh Bapak Ibu. Berbahagialah kalau Bapak Ibu tidak pernah makan bangku sekolah.
Karena percayalah bangku itu keras Bapak Ibu. Jadi saya berusaha mengajar dengan konsep yang paling sederhana, yang paling bodoh. Supaya apa? Tidak ada lagi orang berkata, saya tidak bisa. Bapak Ibu sekarang di sini sebagai pelaku. Bapak Ibu bisa tahu harian saya, Bapak Ibu tahu kehidupan saya, Bapak Ibu tahu apa yang saya kerjakan, bagaimana cara membuatan tidak ada dusta di antara kita, setuju? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan, terlalu